Halo, selamat siang. Saya dari murid Priwulang Becik. Untuk paket C ini saya melakukan project seperti biasa project dari luar dan tugas ini saya diberikan dari mentor saya untuk mendapatkan yaitu project dari luar nilai. Nah, khusus kalau video ini saya akan membahas soal Sarekat Islam dan ini agak berbeda. Saya kali ini langsung baca dari sumbernya langsung karena kalau untuk direferensikan agak susah ya. Jadi saya langsung buka laptop saya sambil membaca dan menceritakan perbedaannya ya Sarekat Islam yaitu Islam merah dan Islam putih. Karena Islam merah itu kan ibaratnya komunis ya. Kalau Islam putih itu lebih ke yang normal, nggak yang ikut-ikut komunitas apa-apa yang nggak gitu loh. Oke, jadi kita mulai saja ya. Oke, Sarekat Islam atau SI atau yang sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam SDI merupakan salah satu organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Nah, organisasi ini telah mencukupi banyak masa dan mengalami perkembangan pesat sesama masih berlangsung. Sarekat Dagang Islam didirikan oleh seorang tokoh besar, Samanhudi pada 1911. Itu udah lama banget itu, sebelum merdeka malahan. Latar belakang pendiriannya itu didirikannya SDI tahun 1911 oleh Samanhudi di Solo adalah karena adanya keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Oh, berarti itu perdagangan Islam untuk menyebarkan tuh sudah ada gitu loh dari zaman itu. Oke, kita lanjut ya. Pada saat itu para pedagang keturunan Tionghoa telah lebih dulu maju usahanya dibandingkan milik pribumi. Sehingga para pedagang Tionghoa memiliki status yang lebih tinggi dari penduduk Hindia Belanda sebelumnya. Berarti sebelum Hindia Belanda lainnya udah datang itu udah duluan orang-orang Tionghoa itu. Di bawah pimpinan Haji Samanhudi, SDI berkembang pesat dan menjadi organisasi paling pengaruh pada waktu itu. Paling pengaruh ya Haji Samanhudi, maaf. Pada 1912 di Surabaya, HOS Djokroaminoto juga mendirikan organisasi yang sama. Djokroaminoto masuk ke organisasi Sarekat Islam bersama dengan Hasan Ali Suharti. Nah, ini tokoh baru lagi nih. Djokroaminoto kemudian diberikan kepercayaan menjadi pimpinan baru dari Sarekat Dagang Islam. Ia pun mengubah nama organisasi tersebut menjadi Sarekat Islam. Oh, dia agak dirubah-rubah ya, udah nggak pakai dagang lagi. Ya, kita ngomongin sekarang next base pembahasan berikutnya ini perkembangannya awalnya nih. Gimana perkembangannya? Oke, jadi kita mulai ya. Sarekat Islam didirikan dengan tujuan untuk menggalang kerjasama di antara para pedagang Islam demi memajukan perdagangan mereka dan mampu menyayangi para pedagang asal Cina. Tadi yang Tionghoa tadi ya. Sarekat Islam menjadi organisasi ternama yang identik dengan gerakan nasionalis, demokratis, religius, serta ekonomis. Hanya dalam waktu singkat, Sarekat Islam dapat berkembang hingga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Perkembangannya tidak terbatas di Pulau Jawa saja. Sarekat Islam dimaksudkan untuk membela kepentingan pedagang-pedagang Indonesia dari ancaman para pedagang Cina. Ada ancaman bersaing lagi kan. Keren ini. Pada proses pelaksanaan pun tidak terlihat adanya gerakan politik yang terjadi. Emang nggak ada politik banget ya saat itu. Sarekat Islam memperjuangkan hak-hak sesungguhnya yang ada di bidang politik. Oh, keren. Sarekat Islam memperjuangkan keadilan tanpa menyerah serta menekan adanya penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Kehadirannya Sarekat Islam di antara para masyarakat juga sudah sangat dinantikan karena mereka membutuhkan wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat Indonesia. Nah, ada Surabayanya nih. Pada Januari 1913 di Januari pada 19 Januari 1913 di Surabaya, Sarekat Islam menegaskan bahwa organisasi ini bukanlah sebuah partai politik. Sarekat Islam terbuka untuk bangsa Indonesia. Namun, untuk menjaga akar Sarekat Islam tetap menjadi organisasi rakyat, dilakukan pembatasan terhadap masuknya pegawai negeri sebagai anggota. Nah, itu tadi kan perkembangan ya. Sekarang kita ngomongin perpecahannya ini. Ini endingnya ibaratnya ya.
Setelah Sarekat Islam berjaya di Indonesia, organisasi ini mulai mengalami perpecahan karena adanya perbedaan suasana kehidupan politik setelah tahun 1929. Sarekat Islam telah terkena pengaruh komunis yang diperkenalkan oleh Hendrio Josephus Maria Selvet pada 1913. Satu tahun setelahnya, 1914, Selvet bersama Adolf Bars mendirikan Indische Social Democratische Vereniging ISDV di singkatannya di Semarang. Tujuan dari ISDV ini sendiri yaitu menyebarkan paham Marxis. Namun anggota ISDV tidak memiliki hubungan dekat dengan rakyat, sehingga mereka pun berniat untuk mencoba memasukin Sarekat Islam Semarang yang dipimpin oleh Semaun. Semaun sendiri tidak menyetujui jika Sarekat Islam harus mengirimkan wakilnya ke dalam Volksraad, yaitu artinya Dewan Perwakilan Rakyat ya, DPR-nya lah. Perlahan-lahan pengaruh Semaun pun semakin besar dalam Sarekat Islam yang kemudian menimbulkan perpecahan. Nah, disitulah perpecahan dimulai. Perpecahan pada Sarekat Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu si merah dan si putih. Nah, itu yang saya bilang tadi, yang merah itu yang komunis, yang putih itu yang normal. Nah, perpecahan ini terjadi lantaran adanya agitasi dari para golongan komunis melalui tokoh Semaun dan Darsono ke dalam organisasi SI. Oke. Si putih sendiri adalah organisasi yang berhaluan kanan, diketahui oleh Djoko Krabinoto, sedangkan si merah berhaluan kiri dipimpin oleh Semaun dari Semarang. Yang tadi ya. Si merah ini menentang adanya pencampuran agama dan politik dalam organisasi Sarekat Islam. Celah yang terjadi antara merah dan si putih pun semakin meluas saat keluarnya pernyataan dari PKI dan menentang adanya pan-islamisme. Jadi memang berat ya kalau membahas ginian, memang harus dipecahkan. Dan untungnya udah bubar ya teman-teman. Sudah tidak ada lagi di sosial komunisme di agama gitu. Harusnya kan agama tuh nggak usah butuh sistem komunis gitu loh. Yang normal-normal aja. Tapi untung udah tidak ada. Yang sempat masuk komunisme ya agama Islam aja sih waktu itu, tapi itu pun terbelah dua akhirnya kan. Di aman. Sekarang sudah tidak ada komunisme lagi di agama Islam, dan semua agama pun di Indonesia ini tidak ada komunisme, dan PKI kan sudah di cancel ibaratnya sama masyarakat dan pemerintah Indonesia. Oke, sebelah cukup untuk stories yang saya ceritakan barusan soal Islam merah dan Islam putih, atau dibilangnya Sarekat Islam ya. Sekali lagi saya atas nama Irza Rinda Gautama, terima kasih sudah mau mendengarkan project saya. Makasih.